Di masa depan saat sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram, dan YouTube semakin merajalela, sosial media itu pun kini bukan hanya sekedar aplikasi di HP aja. Tapi udah nguasain dunia nyata orang-orang jadi bisa memberikan penilaian atau rating pada orang lain, mulai dari penilaian terkecil yaitu bintang 1 sampai yang paling tinggi yaitu bintang 5. Pemerintah bahkan memasangkan suatu chip di mata setiap orang, dari kecil chip tersebut sudah terpasang agar mereka bisa melihat rating satu sama lain. Rating-rating itu menjadi standar untuk bisa makan di restoran masuk ke kantor, bahkan dalam pertemanan semua ditentukan dengan rating. Semakin besar rating seseorang, maka status sosialnya akan semakin tinggi, sebaliknya semakin kecil rating maka yang tersebut akan dijauhi oleh masyarakat. Wanita ini bernama Lesi. Dia adalah wanita karir yang sangat terobsesi menaikkan ratingnya. Saat ini rating Lesi bernilai 4,2. Pagi itu Lesi memberitahu adiknya yang bernama Rayon kalau nanti siang akan ada seseorang datang mensurvei rumah mereka. Lesi dan Rayon hanya tinggal berdua di rumah tersebut. Sebelumnya mereka telah sama-sama sepakat memutuskan untuk menjual rumah peninggalan orang tua mereka itu, lalu menjalani hidup terpisah karena sudah muak melihat tingkah laku mereka satu sama lain. Lesi tak suka melihat adiknya setiap hari main game terus tanpa mau bekerja, sedangkan Rayon kesal melihat kakaknya selalu pura-pura bahagia di depan orang lain demi mendapatkan rating tinggi. Lesi kemudian pergi ke suatu perumahan elit. Ia berencana pindah ke sana setelah rumahnya berhasil terjual nanti. Sayangnya uang Lesi masih kurang. Marketing perumahan tersebut lalu memberikan sebuah penawaran yaitu dia akan memberikan diskon 20% asalkan rating Lesi bisa naik menjadi 4,5. Mendengar penawaran barusan Lesi begitu senang dengan kepribadiannya yang baik pada semua orang. Lesi yakin cuma butuh waktu sebentar pasti dia bisa menaikkan ratingnya. Setelah itu Lesi menemui atasan tempatnya bekerja. Di sana dia menceritakan keinginannya untuk membeli rumah Lesi. Meminta agar sang atasan mau memberikan surat jaminan pada si marketing perumahan, kalau dalam waktu dekat dia pasti akan mendapatkan rating 4,5 namun berdasarkan data teman-teman Lesi yang kebanyakan berating standar. Atasannya pun ragu, ia lalu memberi saran agar Lesi mencoba berteman dulu dengan orang-orang yang memiliki rating minimal 4,5 ke atas, karena jika orang-orang pemilik rating tinggi memberikan rating pada orang lain, maka teman-temannya pasti otomatis akan ikut memberikan rating juga. Keesokan harinya Lesi terus memikirkan ucapan atasannya. Kemarin Lesi punya teman masa kecil bernama Naomi yang memiliki rating 4,8, tapi sayangnya mereka sudah tak pernah bicara lagi semenjak Naomi memiliki teman baru. Lesi pun berusaha menarik perhatian Naomi dengan memposting foto boneka yang dulu pernah mereka buat bersama. Dan betapa bahagia hati Lesi ketika Naomi memberikan rating pada foto tersebut. Lesi berpikir Naomi pasti masih mengingat boneka mereka. Malamnya Naomi menelepon Lesi. Di telepon Naomi mengatakan saat melihat foto boneka di postingan Lesi tadi, tiba-tiba dia teringat tentang masa lalu mereka. Naomi juga memberitahu bahwa beberapa hari lagi dia akan segera menikah, dan dia ingin Lesi menjadi pendamping di pernikahannya nanti. Mendengar itu Lesi sangat senang seketika dia dapat ide. Bagaimana cara menaikkan ratingnya yaitu di acara pernikahan Naomi, nanti Lesi akan memberikan pidato. Dalam pidato tersebut dia berencana menceritakan tentang masa kecil mereka berdua, hingga membuat teman-teman Lesi menangis terharu, kemudian memberikan rating tinggi untuknya. Pagi hari di kantor, Lesi memberitahu bosnya soal daftar tamu undangan dalam pesta pernikahan Naomi nanti yang semuanya memiliki rating di atas 4,5. Gara-gara daftar itu sangat atasan pun akhirnya bersedia menjadi penjamin Lesi. Lesi merasa bahagia sebentar lagi impiannya tinggal di perumahan elit akan terwujud. Besoknya sebelum berangkat ke pernikahan Naomi, Lesi terlebih dahulu melatih pidatonya melihat katanya lagi-lagi harus pura-pura menangis. Rayon kesal. Ia lalu menasehati Lesi agar tak terlalu terobsesi dengan rating. Rayon lebih suka Lesi hidup apa adanya menjadi diri sendiri daripada harus mengemis di hadapan orang lain hanya demi sebuah rating. Namun Lesi di situ justru malah berpikir kalau adiknya cuma sedang iri dengan kesal. Dia langsung pergi meninggalkan Raya. Girian di rumah dalam taksi Lesi dapat telepon dari Naomi. Di telepon mereka berdua mengobrol sangat keras hingga supir taksi terganggu.
Sesampainya di bandara si supir taksi memberikan Lesti rating jelek, tapi Lesti tak peduli, ia merasa rating dari seorang supir taksi tak terlalu penting. Di sana salah satu staf bandara memberitahu bahwa penerbangan dibatalkan akibat terjadi kecelakaan. Mendengar kabar tersebut Lesti panik. Ia lalu minta dicarikan pesawat lain. Tapi gara-gara si supir taksi tadi memberikan rating jelek, rating Lesti jadi turun. Dan justru malah dilarang naik pesawat. Tanpa sadar Lesti emosi sampai menghina staf bandara dengan kata-kata kasar. Security bandara yang mendengar ucapan kasar Lesti itu pun datang. Kemudian menurunkan rating Lesti menjadi 3,1. Melihat ratingnya turun drastis, Lesti masih pede. Dia yakin saat berpidato di pesta pernikahan Nomi, Lesti bisa membuat semua orang terharu, dan memberikan rating besar untuknya. Lesti pun memutuskan pergi menggunakan mobil di tempat penyewaan mobil. Lesti dilayani dengan buruk gara-gara ratingnya kecil, bahkan dia cuma diperbolehkan menyewa mobil berkualitas rendah karena tak punya pilihan lain. Lesti tetap menyewanya. Setelah lama berjalan mobil listrik Lesti kehabisan baterai. Ketika mau mengisi daya ternyata semua tipe colokan adaptor di sana berbeda dengan tipe mobil asli. Ia terpaksa meninggalkan mobil itu lalu mencari tumpangan, namun di antara banyaknya mobil hanya ada sebuah mobil truk yang mau memberikannya tumpangan. Pengemudi truk tersebut adalah seorang wanita tua berating 1,4. Sepanjang perjalanan wanita itu bercerita panjang lebar kalau dulu dia pernah memiliki rating 4,6. Setiap harinya dia selalu berusaha bersikap baik pada semua orang demi mendapatkan ratingnya. Hingga pada suatu hari suaminya terkena penyakit kanker akibat rating sang suami kecil. Semua rumah sakit menolaknya. Si wanita pun sangat marah. Dia terima lalu memaki-maki seluruh orang di rumah sakit. Sejak itulah dia sudah tak peduli lagi dengan rating. Baginya jujur pada perasaan dan menjadi diri sendiri jauh lebih baik daripada harus terus berpura-pura bahagia hanya demi sebuah rating. Ia kemudian menyuruh Lesti untuk mencoba jujur. Sayangnya Lesti menolak. Baginya walaupun harus hidup dalam kepura-puraan, yang penting Lesti bisa dapat berbagai fasilitas elit, daripada hidup jujur namun hanya dapat fasilitas sederhana apa adanya. Esok hari di sebuah pom bensin, mereka berdua berpisah karena berbeda tujuan. Waktu pergi ke toilet umum Lesti mendengar ada dua orang wanita masuk. Mereka lalu membicarakan tentang konser yang berlokasi di dekat gedung acara pernikahan Naomi. Lesti seketika dapat ide. Ia kemudian menghampiri salah satu wanita tersebut untuk meminta tumpangan. Lesti mengatakan kalau dia juga berencana datang ke konser itu, tapi di tengah jalan mobilnya mogok karena kasihan. Mereka pun mengajak Lesti ikut bersama teman-temannya yang lain dalam mobil. Naomi kembali menelepon Lesti. Di telepon dia menyuruh Lesti agar jangan datang ke acara pernikahannya. Naomi tahu sekarang rating Lesti hanya 2,6. Naomi malu jika nanti para tamu undangan tahu kalau dia punya teman dengan rating kecil seperti Lesti. Mendengar ucapan Naomi, hati Lesti hancur padahal dia telah melewati banyak kejadian buruk demi sampai ke tempat pernikahan Naomi. Tapi Naomi kini justru malah melarangnya datang hanya karena ratingnya turun. Sambil emosi Lesti mengatakan apapun yang terjadi dia tetap akan yang ke sana. Naomi sama sekali tak menghiraukan ucapan Lesti dan langsung menutup telepon. Semua rombongan di dalam mobil pun mendengar pembicaraan Lesti barusan. Setelah tahu Lesti ternyata berbohong, ia diusir keluar mobil. Di jalan tak ada satupun orang yang mau memberikan Lesti tumpangan. Ketika sudah frustasi Lesti melihat ada dua pria sedang bermain motor. Ia kemudian memohon untuk meminjam motor mereka. Karena kasihan salah satu pria itu pun meminjamkan motor ATV-nya. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan berlumuran lumpur dan make up yang acak-acakan, Lesti akhirnya sampai di tempat pernikahan Naomi. Ia diam-diam masuk lalu langsung bicara di hadapan para tamu undangan, namun bukannya menyampaikan pidato yang selama ini telah dia siapkan. Lesti di situ malah mengungkapkan seluruh isi hatinya. Ia menceritakan dari dulu Lesti iri dengan kecantikan Naomi. Waktu di sekolah dulu Lesti bahkan sampai rela jadi bahan bulian agar bisa bermain bersama kelompok Naomi. Ia juga tak pernah marah saat Naomi merebut pacarnya berkali-kali. Selalu sabar. Lesti berharap suatu hari nanti dia juga bisa jadi sepopuler Naomi. Bila dia terus berteman dengannya, namun semenjak berteman dengan orang-orang pemilik rating tinggi, kini Naomi sudah tak pernah menghubunginya lagi. Naomi telah membuangnya.
Lesti tahu alasan kenapa Naomi beberapa hari lalu memintanya menjadi pendamping pengantin adalah hanya karena Naomi ingin ada seseorang yang menceritakan kebaikannya semasa kecil dulu. Di tengah pidato petugas keamanan datang menangkapnya. Sebelum dibawa pergi, Lesti mengatakan meski banyak hal menyakitkan sampai kapanpun dia akan tetap menganggap Naomi sebagai temannya. Lesti dibawa ke kantor polisi sebagai hukuman karena telah membuat keributan. Polisi melepaskan chip di matanya. Lalu dia dimasukkan ke sel penjara di dalam sana untuk pertama kali dalam seumur hidupnya. Lesti bisa melihat dengan jelas tanpa ada halangan chip. Lesti di situ melihat seorang pria yang juga sedang dipenjara di depan selnya. Ia kemudian memaki-maki pria tersebut dengan kata-kata kasar. Padahal tuh bocah nggak ngapa-ngapain, si pria yang enggak terima pun langsung balik maki-maki Lesti. Mereka berdua terus-menerus memaki satu sama lain. Saling mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur tanpa lagi harus berpura-pura bahagia. Film berakhir.